Saya kira ini kita tidak lagi perlu berbicara keterbatasan. Yang menjadikan saya seorang yang terbatas itu karena lingkungan. Kita tidak ingin dikasihani, tapi diberi kesempatan dengan adanya fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan disabilitas. Jadi konsepnya lebih pada bahwa kita ditidakmampukan, kita kemudian diterbataskan oleh dua faktor tadi. Perjalanan kehidupan seringkali bergulir tanpa pernah direncanakan. Namun kebahagiaan adalah hak setiap orang, dalam kondisi apapun. Kita bisa belajar tentang makna perjuangan dari Faisal Rusdi dan Cucu Saidah. Pasangan suami istri yang tak pernah lelah memperjuangkan hak-hak hidup penyandang disabilitas. Wah, ini lukisan berdua nih kayaknya nih, melukis diri sendiri. Tahu tuh Faisal kayaknya iya, ini ya buat hadiah perkawinan. Mau anniversary ini ceritanya. Faisal Rusdi lahir dengan cerebral palsy atau kelumpuhan otak besar. Kondisi yang menjadikan penyandangnya cenderung memiliki gangguan gerak atau motorik. Lemahnya otot tubuh, kekakuan, kejang, hingga kesulitan untuk menjaga keseimbangan. Faisal tumbuh dengan gangguan pada kedua tangan dan kaki. Walau begitu, ia tak pernah menyerah pada keadaan. Faisal tetap hidup produktif dan tekun mengembangkan bakat melukisnya. Saya dari kecil memang senang menggambar. Lalu sejak umur 16 tahun saya mulai masuk sanggar lukis di Bandung. Terus sekitar umur 20 saya masuk tergabung di Association of Mouth and Foot Painting Artists. Itu pusatnya di negara Liechtenstein di Eropa. Anggotanya hampir ada di seluruh dunia, sedangkan saya salah satu anggotanya dari 9 anggota di Indonesia. Lalu AMPA ini sendiri bagus membuat mental kita untuk lebih kuat, untuk lebih produktif, karena mereka sendiri punya slogan tidak berbelas kasihan. Jadi mereka hanya melihat dari hasil karya-karya kita dengan kerja keras kita. Jadi mereka juga tidak hanya melihat kuantitas lukisan kita, tapi juga kualitas lukisan kita. Seni lukis lebih dari sekedar hobi bagi Faisal Rusdi. Baginya, melukis telah menjadi sumber penghidupan. Berbeda dengan sang suami, Cucu Saidah lahir dengan sepasang kaki yang berbeda ukuran. Meski punya kondisi fisik yang berbeda, Cucu merasa punya hak yang setara dengan siapapun. Saya kira ini kita tidak lagi perlu berbicara keterbatasan. Yang menjadikan saya seorang yang terbatas itu karena lingkungan. Bagaimana kemudian lingkungan atau infrastruktur tadi yang tidak aksesibel atau tidak memudahkan, tidak memberikan kenyamanan dan kemandirian, kemudian didukung oleh sikap dari masyarakat yang juga tidak mendukung. Jadi konsepnya lebih pada bahwa kita ditidakmampukan, kita kemudian diterbataskan oleh dua faktor tadi. Ada banyak hal yang kerap dirasakan pasangan ini sebagai hambatan bagi penyandang disabilitas untuk bebas beraktivitas di ruang publik. Hal inilah yang lalu mendorong Cucu dan Faisal membangun komunitas Jakarta Barrier Free Tourism atau JBFT pada tahun 2012. Keduanya mengajak para penyandang disabilitas untuk berani keluar rumah dan melakukan berbagai aktivitas, dan menjadikan JBFT sebagai sarana pendidikan warga akan hak-hak penyandang disabilitas.
Bahwa kita tuh punya hak untuk menikmati lingkungan, fasilitas, tanpa harus dikotak-kotak, tanpa harus ada peraturan ini itu gitu. Nah dari situlah kita bikin aja kegiatan barrier free tourism ini, tapi mungkin lingkupnya Jakarta aja dulu karena kami tinggal di Jakarta. Kemudian kami juga menginginkan bahwa JBFT ini mengajak semua kalangan, baik disabilitasnya, keluarganya, masyarakat secara umum, pemerintah, penyedia layanan, siapapun boleh ikut. Faisal dan Cucu secara berkala mencoba fasilitas publik yang ada di ibu kota. Salah satunya adalah Monas. Namun lingkungan serta ketiadaan akses memang masih menjadi kendala utama bagi penyandang disabilitas untuk beraktivitas. Kayaknya nggak bisa Bu ini. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa pakai ini sepeda roda. Ini maksudnya apa kursi roda ya. Soalnya tadi perintahnya nggak bisa, hanya boleh di museum sama cawan. Kalau puncak nggak bisa. Kalau Tapi yang umum boleh kan? umum bisa kok. Karena saya juga umum ya. Iya. Jadi nanti Bapak jangan bilang nggak bisa. Oh. Ya. Ya udah coba ntar tanyain aja ke ininya ya, ke loketnya ya. Tapi saya kayak pengen punya kampanye publik yang slogannya kick the ass. Kicknya itu yuk kita tendang gitu. Tendang tapi S-nya bukan S yang kotor, tapi lebih pada singkatan dari asumsi, stigma, dan stereotip. Karena 3 hal itulah yang membuat seseorang menjadi disabilitas. Kalau saya sendiri sih nggak terima kalau dipanggil tunarungu. Kalau tuli pakai isyarat, jadi lebih paham. Oke. Contohnya